ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Alhamdulillah jemaah salat subuh yang dimuliakan Allah. Kita lanjutkan mudzakarah kita tentang fikih. Melanjutkan kemarin hal-hal yang berkaitan dengan jenazah. Sebelum kita mulai, kita kirim al-Fatihah untuk mu'alif kitab ini, juga guru-guru kita. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa azwajihi wa auladih wa dzurriyyatihi jami'an ahli baitih. Wa ila Syekh Zainuddin Al-Maribari Allahumma. Wa ila Syekh Zainuddin Abdullah Syamar. Terus Abdul Rahim bin Abdul Allahumma nabi wa lam fi dharani al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, kita kemarin sudah membahas tentang hal-hal yang berkaitan dengan penguburan, pengkafanan, sholat. Ini juga masih ada kaitannya dengan hal tersebut. Fasal fi ziyaratil kubur, dalam hal ziarah kubur. Wa tusannu, dan disunnahkan ziyaratu kuburil muslimin, ziarah kuburnya orang-orang muslim, lirrijali, bagi laki-laki, ijma'an, secara ijma', secara kesepakatan para ulama, sunnah ziarah kubur bagi laki-laki. Wa kanat, dan ziarah ini dulunya mahdzuratan, dilarang awal-awalnya, fi sadril Islam, di awal-awal Islam. Liqurbi ahdihim bil jahiliyah. Kenapa dilarang? Karena mereka masih dekat dengan kebiasaan jahiliyah. Baru datang Islam, itu belum ada langsung kesunahan atau anjuran untuk ziarah kubur. Justru malah dilarang waktu awal-awal Islam. Sebabnya diantaranya karena mereka masih dekat dengan kebiasaan jahiliyah. Farubbama hamalathum ala ma la yanbaghi, maka bisa jadi atau sering ziarah itu membawa mereka kepada kebiasaan-kebiasaan yang tidak sepantasnya untuk dikerjakan. Karena dulu orang jahiliyah ketika mereka ziarah kubur itu melaksanakan hal-hal yang memang nggak perlu, dan itu kebiasaan jahiliyah. Kadang-kadang nampar-nampar pipi, nangis sampai berlebihan karena teringat atau terulang kesedihannya. Kemudian juga keliling dengan menceritakan kebaikan-kebaikan atau jasa-jasa si orang yang sudah mati itu, dan seterusnya. Jadi banyak kebiasaan-kebiasaan jahiliyah yang tidak sepantasnya untuk dikerjakan. Maka awal-awal Islam dilarang. Tsumma lamma istaqarrat, kemudian ketika sudah mantap al-umuru, perintah-perintah, atau al-iman, imannya sudah mantap, nusikhat, kemudian dinasah, atau hukum larangan kepada ziarah kubur itu dinasah, dihilangkan, diganti. Wa umiru, kemudian para sahabat diperintahkan biha, dengan ziarah, biqaulihi sallallahu alaihi wasallam, dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kuntu nahaituhum an ziyaratil kubur fazuruha fa innaha tudzakirukumul akhirah. Kuntu, dulu saya, kata Nabi, nahaitukum, aku melarang kalian an ziyaratil kubur, dari ziarah kubur. Fazuruha, maka sekarang ziarahlah kalian. Fa innaha, sungguhnya ziarah itu, tudzakirukumul akhirah, mengingatkan kalian kepada akhirat. Di antara hikmahnya ziarah itu dengan kita supaya ingat akhirat. Kita mau mati juga. Kalau kita ziarah kubur masih nggak ingat akhirat, tuh mau ingat waktu kapan? Gitu. Jadi di antara hikmahnya adalah mengingatkan kita kepada kematian. Kata Nabi, aku tinggalkan kepada kalian dua penasihat. Satu penasihat yang berbicara, satu lagi nasihat yang diam. Apa nasihat yang berbicara? Al-Quran.
Al-Quran itu nasihat yang berbicara, kita baca, kita bersuara, kemudian kita dengarkan, kita resapi maknanya. Nah, itu nasihat untuk kita. Nasihat untuk orang-orang yang hatinya pengen dapat petunjuk. Hudal linnas. Quran ini petunjuk bagi siapa aja yang namanya manusia, itu petunjuknya Al-Quran. Kalau kita mau mendalami nasihat-nasihat. Dan juga ada nasihat yang diam, nasihat itu cuma diam aja, tapi kita disuruh mendengarkan atau disuruh ngambil pelajaran, ngambil nasihat dari penasihat ini. Yaitu apa? Ziarah kubur ataupun ingat mati. Ingat mati kan diam aja. Tapi dengan ingat kematian itu akan memotivasi seorang untuk memperbaiki amalnya. Wa amman nisa, tadi untuk laki-laki sunnah secara ijma atau secara kesepakatan para ulama. Kalau nisa gimana? Wanita gimana? Fatukrahu lahunna, maka dimakruhkan untuk mereka. Makruh bagi wanita untuk ziarah kubur. Naam yusannu lahunna ziyaratu kubrin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun untuk ziarah kubur Nabi tetap disunnahkan, bagi wanita pun juga tetap disunnahkan. Qala ba'duhum, sebagian ulama menjelaskan, wa mithlu kubrin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan hukumnya diserupakan dengan ziarah kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam, kubur sairil anbiya, kuburnya para nabi yang lain. Apa namanya? Kalau Nabi SAW sunnah, itu ya nabi-nabi yang lain. Kalau ada kuburnya, wanita pun juga disunnahkan untuk ziarah. Wal ulama wal auliya, dan juga apa namanya, kuburnya para ulama dan para wali. Lakin yushtaratuhuna, tetapi disyaratkan di sini dalam kesunahan di sini disyaratkan ma hal-hal tajibu mura'atuhu fil jama'ati, yang wajib dijaga. Hal-hal ini wajib dijaga di dalam jamaah. Maksudnya ketika wanita itu kumpul dengan rombongan, gitu. Kumpul dengan rombongan itu ada hal-hal yang mesti dijaga. Jadi tidak sembarangan. Karena memang wanita itu di dalam Islam betul-betul dijaga. Ya, wanita dalam Islam dijaga, auratnya dijaga, kemudian segala macam lah, sangat dihormati. Kelihatannya sangat dikekang, tapi sebenarnya pengekangan itu adalah untuk kehormatan wanita itu sendiri. Min kauniha ajuzan ghairu dzati hay'ah. Jadi antaranya yang sunnah itu malah yang ajuz. Ajuz itu artinya udah mbah-mbah, udah lansia, sudah ini, itu udah semakin penting ingat akhirat tuh. Udah mbah-mbah masih sibuk aja main HP. Itu yang pertama. Ghairu dzati hay'ah, bukan yang masih muda, masih apa namanya, masih cantik, masih segala macam, itu malah ziarah, malah dandan. Itu malah jadi lain nanti, itu nanti rombongan lirik sana lirik sini nanti, itu malah lain. Makanya yang di sini hal-hal yang perlu diperhatikan untuk wanita yang menziarah, karena kan pasti ziarah nanti ada rombongannya, maka dia penting memperhatikan itu. Malah yang sepuh-sepuh, yang tua-tua, yang sudah enggak menarik lagi untuk dilihat, itu malah bagus. Tetapi kalau yang menarik perhatian itu malah dijauhi. Wala mutazayyinatin bitib, dan juga tidak berhias, malah hias, malah waktu di rumah malah tidak pernah dandan, waktu ziarah dandannya masya Allah, malah narik yang lain kan gitu. Kemudian juga pakai parfum yang mencolok, parfum yang menarik yang lain. Wala huliyin, dan juga tidak berhias dengan perhiasan-perhiasan. Wala thawbi zinatin, dan juga pakaian hias, pakaian yang bagus. Pakaiannya biasa-biasa aja, pakaian yang hitam itu kan pakaian untuk apa namanya, ziarah biasanya. Yang polos-polos saja. Jadi bukan malah model. Ini untuk wanita. Jadi penting diperhatikan, wanita disunah kalau secara umum untuk ziarah-ziarah kubur orang Islam secara umum itu makruh. Tapi kemudian untuk para nabi, begitu juga para ulama, para wali, itu tetap disunnahkan. Tetapi perlu menjaga hal-hal yang apa namanya, wajib diperhatikan ketika wanita itu kumpul dengan jamaah. Maksudnya jamaah di sini rombongan tidak hanya rombongan ziarah, tapi di mana saja. Bahkan ke masjid pun hadir Idul Fitri, hadir sholat apa namanya, istisqa, ataupun hadir sholat gerhana. Ketika dia wanita itu kumpul dengan orang banyak, maka ini perlu diperhatikan, dia tidak
sebaiknya dia tidak menampilkan hal-hal yang menarik lawan jenisnya. Wa yusannu, dan disunnahkan lizair bagi orang yang ziarah. Apa yang dikerjakan orang ziarah? Yang pertama, ayyusallima ala ahlil maqbarah, dia salam kepada ahli kubur. Umuman, secara umum, summa khususon, kemudian secara khusus. Ini salah satu dalil bahwa memang doa kepada mayit, kepada jenazah itu sampai. Di antaranya salam kepada orang ahli kubur nih. Salam itu kan maknanya orang tuh dengar. Disyariatkan salam, disunahkan salam kepada ahli kubur tuh kenapa kok disunahkan? Karena ahli kubur tuh dengar. Dan salam itu kan hakikatnya mendoakan keselamatan. Assalamualaikum, semoga keselamatan kepada sekalian. Ya, walaupun dia sudah wafat, sudah mati, tetap butuh rahmat, tetap butuh didoakan. Di antara bentuk doanya adalah dengan assalamualaikum, semoga keselamatan ke atas kalian semua. Ya kalau memang mayit itu dia tidak mendengar, sama seperti batu, sama seperti tembok, ya kan lucu kok disyariatkan, kita kok syariatkan salam ke tembok, salam ke hal-hal yang nggak bisa mendengarkan gitu. Hanya saja memang kita tidak ingin mendengar jawaban dari mayit. Salam pada mayit kalau dijawab malah repot. Tapi yang jelas kan sampai maknanya doa. Fayaqulu, maka dia mengucapkan inda awalil maqbarah, ketika di awal kubur, masuk ke dalam gerbang kuburan, apa yang diucapkan? Assalamualaikum dara qaumin mu'minin wa inna insyaallahu bikum lahiqun. Hafal semua? Assalamualaikum. Ayo diikuti. Assalamualaikum dara qaumin mu'minin. Dara qaumin mu'minin. Dar itu kampung. Qaumin itu kaum, mukminin orang iman. Kampungnya orang iman. Assalamualaikum. Sini kan satu pekuburan tuh. Assalamualaikum dara qaumin. Satu kampung atau satu tempat ini, semoga keselamatan atas kalian semua. Itu salam secara umum. Kemudian lanjutannya wa inna insyaallahu bikum lahiqun. Assalamualaikum dara qaumin mu'minin. Assalamualaikum dara qaumin mu'minin. Wa inna insyaallahu bikum lahiqun. Nah, nanti kalau salam, kalau ke kuburan kita sunnah salam kepada mereka. Jadi assalamualaikum, semoga keselamatan alaikum ke atas kalian semua, dara qaumim mu'minin, di kampungnya orang-orang iman. Wa inna, sungguhnya kami semua yang ziarah ini, kami yang datang ini, insyaallah bikum, dengan kalian, lahiqun, bakal nyusul. Kita juga akan nyusul juga. Lil ittiba, karena inilah redaksi yang diajarkan. Mestinya sebenarnya assalamualaikum saja sudah cukup. Assalamualaikum sudah cukup, tapi redaksi yang diajarkan dari Nabi ya seperti ini. Dan para ulama juga menyampaikan seperti ini. Rawahu Muslim, hadis ini diriwayatkan Imam Muslim. Wa yaqulu, kemudian dia mengucapkan inda qabri abihi, masalan, contohnya misalkan dia mau ziarah ke bapaknya atau ziarah ke suaminya atau ke istrinya, maka dia mengucapkan qaiman au qa'idan, baik dia masih berdiri atau sudah duduk, ucapkan muqabila wajhihi, berhadapan dengan wajahnya yang dikubur. Assalamu alayka ya walidi, assalamu alayka, semoga keselamatan ke atasmu, ya walidi, wa ya orang tuaku. Walid itu adalah orang tuaku. Kalau misalkan istri ya, assalamu alayki ya zaujati, semoga keselamatan kepada kamu wahai istriku. Itu kemudian itu yang khusus. Jadi kita pertama salam kepada semuanya, kemudian ketika sudah yang dituju kuburannya, ya kita juga salam secara khusus juga. Fa ini iqtasara ala ahadihima, kalau si ziarah ini, orang peziarah ini
mau meringkes saja, maksudnya malas salam 2 kali, mau ambil 1 aja. Ata bisaniyah, maka dia memilih salam yang kedua. Berarti salam yang khusus. Kalau misalkan malas salam 2 kali, ya udah salam yang khusus saja. Li'annahu, karena salam yang khusus itu akhassu bimaksudihi, lebih khusus, lebih tertentu dari maksudnya. Karena memang dia ziarah kan mau ke situ. Nah, maka ya lebih baik ya salam kepada yang dimaksud itu. Kalau malas salam 2 kali. Tapi yang terbaik ya kita salam kepada semuanya pertama, kemudian kubur yang khusus yang kita ziarah itu. Fa'ingkila, kalau misalkan ditanya, ma makna insyaallah? Al-insya ma'annal luhuq bihi muhaqqaq. Padahal kita pasti mati. Ngapain kalau kita baca insyaallah? Nah gitu, Pak. Inna insyaallah bikum lahiqun. Kami semua yang ziarah ini insyaallah akan nyusul kalian. Ngapain pakai insyaallah? Padahal kita kan pasti mati. Ujiba, maka jawabannya bi annahu, bahwa inna ma'ata bihi litabarruk. Karena insyaallah sendiri itu sudah tabarrukan. Memang kan disyariatkan. Wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan. Itu dalam surah Kahfi itu. Illa ay yasha Allah. Jangan kamu ucapkan saya akan mengerjakan ini besok pasti. Tidak. Tapi illa ay yasha Allah. Saya ucapkan insya Allah besok saya mau pergi. Insya Allah besok saya mau ada hajat. Insya Allah begitu. Itu apa namanya, sunnah. Insya, mengucapkan insya Allah itu sunnah. Itu yang pertama alasannya. Jadi walaupun memang sudah pasti kita mati, tetap sunnah insya Allah. Itu yang pertama jawabannya. Kemudian yang kedua, aulid dafni fi tilkal buq'ah, atau bisa jadi insya Allah itu menunjukkan bahwa mungkin nanti saya akan nyusul sama-sama dikuburkan di tempat yang sama di sini. Kan nggak ada yang tahu orang mati di mana. Nah, kemudian bisa dikubur di sini atau di tempat lain. Nah, mungkin mengatakan insya Allah saya nyusul juga sama-sama kalian dikubur di sini. Jadi bisa dijawab dua-duanya seperti itu. Allahu Akbar. Wa yusannu, dan disunnahkan juga lahu bagi peziarah, ayyaqra'a, untuk membaca ma tayassara minal Qur'an, apa saja yang mudah baginya dari ayat Al-Qur'an. Apa yang semudah untuk dibaca, hafalnya apa itu dibaca. Taunya bacanya Al-Fatihah ya baca Fatihah. Bacanya Al-Ikhlas ya hafalnya Al-Ikhlas ya baca Al-Ikhlas. Kalau hafal yang banyak ya baca yang banyak. Wadzalika, kenapa kok disunahkan? Bentar. Wa aulahu, dan yang paling utama, yang paling baik apa? Yang pertama yang paling mudah lah, yang hafal ya dibaca. Kemudian kalau misalkan bicara yang paling utama, apa yang dibaca? Wa aulahu, yang paling utama, awwalul Baqarah, awal surah Al-Baqarah. Alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fih. Terus wa akhiruha, dan akhirnya surah Baqarah. Mana akhir surah Baqarah? Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh, sampai fangsurna 'alal qaumil kafirin. Dan kita biasanya kalau tahlil atau hataman Quran itu yang dibaca ya awal Baqarah, Alif lam mim sampai muflihun, kemudian wa ilahukum, kemudian ayat kursi, baru lillahi ma fis samawati, langsung akhir Al-Baqarah. Wa akhiruha, dan akhir Baqarah. Wa Yasin, kemudian surah Yasin, karena Yasin qalbul Quran. Yasin itu jantungnya atau hatinya Al-Quran. Itu yang terbaik, awal Baqarah, akhir Baqarah, kemudian Yasin. Wa yad'uwa, kemudian doa lahu untuk mayit, aqibal qiraah, selesai membaca Al-Quran, mustaqbilan lil qiblah, doanya menghadap kiblat. Itu wadzalika, yang demikian itu, li'anna doa, karena doa aqibah, selepas membaca Quran, selepas qiraah, arja lil ijabah, lebih diharapkan, lebih potensi untuk diijabah. Kita doanya habis baca Quran, habis baca Yasin, atau habis baca Fatihah, baca Al-Ikhlas, baca Baqarah, kemudian doa. Karena doa selepas qiraah baca Al-Quran itu lebih potensi untuk diijabah. Wal mayyitu, sedangkan mayit, kahadir, seperti orang yang masih hidup, maksudnya masih orang masih hidup. Turjalahur rahmah, dia masih perlu rahmat, maka kita doakan rahmat, ya Allah, Allahumma arhamhu, Allahumma ighfir lahu, masih didoakan. Wal barakah, tetap dia mengharapkan barokah.
bal tasilu ilaihi, bahkan sampai kepada mayit, al-qiraatu, pahala bacaan Quran, huna di sini dalam hal ziarah ini, wa illam yuhdi thawabaha lil mayyit, walaupun dia tidak menghadiahkan pahalanya kepada mayit. Itu banyak pembahasan para ulama tentang membaca Al-Quran dalam kubur, di sisi kubur, di kuburan. Ya memang khilafiyah masalah itu, ada yang membolehkan, nggak membolehkan. Tetapi dalam hal sampainya pahala kepada mayit, itu semua ulama sepakat sampai. Ya, di dalam hal, ada yang bilang nggak boleh itu baca Quran di kuburan tuh begini begitu. Kalau dalam hal baca Quran di kuburan itu ada yang mengatakan boleh, ada yang mana tidak boleh. Tetapi dalam hal kalau urusan sampai enggak pahala itu, sampai kalau kita mayit atau doa kita sampai ke mayit itu sampai, semua sepakat. Dalilnya mana? Banyak sekali dalilnya. Yang pertama ya kita salam kepada ahli kubur itu kan maknanya kita doa, berarti sampai apa enggak? Sampai. Kemudian sholat jenazah itu kan sudah mati. Sholat jenazah isinya apa? Allahumma gfir lahu warhamhu, doa untuk mayit. Sampai apa enggak? Kalau misalnya enggak sampai kan lucu, kita disyariatkan sesuatu yang enggak ada fungsinya sama sekali. Sholat jenazah itu fungsinya untuk doakan jenazah, doakan mayit. Kemudian dalam Al-Quran itu surah Hasyr, walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana yaghfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Itu doa itu maksur, disebutkan di dalam Al-Quran. Orang-orang yang datang selepas mereka, selepas para sahabat, mereka mengatakan berdoa, Rabbana ghfir lana, ya Allah ampuni kami, wa li ikhwanina, dan bagi saudara-saudara kami, alladzina sabaquna, yang mereka sudah duluan wafat, bil iman, dalam keadaan iman. Maknanya mereka doa dalam Al-Quran tuh diajarin begitu. Nah, jadi doa untuk orang-orang yang sudah wafat itu sampai. Adapun caranya bagaimana, mau baca Qurannya di kubur atau di rumah atau di mana, itu tidak masalah. Mau dekat atau jauh itu tidak masalah. Itu khilafiyat, tidak usah perlu dipermasalahkan. Yang jelas kita doa kepada jenazah itu bagaimanapun bentuknya sampai. Sampai di sini ada pertanyaan? Monggo. Ini pasal tentang ziarah kubur. Insyaallah kita cukupkan, besok membahas tentang takziah. Jadi nggak usah, biar tidak terlalu banyak pembahasannya. Tidak ada pertanyaan? Oke, kita cukupkan. Semoga Allah fahamkan, Allah istiqomahkan kita ngaji dan mengamalkan. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.